Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bu Emi Siswana selaku dosen pengampu mata kuliah finansial derivatif, izinkan saya Anita Wulandari dengan NIM 2208046022 akan mempresentasikan hasil pembahasan simulasi dari jurnal yang telah saya cari tentang harga opsi. Kemudian langsung saja ke pembahasannya. Ini merupakan jurnal yang saya gunakan, yaitu dari Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi dengan judul Penerapan Model Harga Opsi Black-Scholes dalam Penentuan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna Unit Link, ditulis oleh Septiani, Neva Satyah Dewi, dan Nur Ainul Miftahul Huda. Untuk pembahasannya yaitu, pada bagian pendahuluan ini, asuransi jiwa unit link adalah salah satu produk asuransi yang banyak diminati. Produk ini menghubungkan antara unsur pelindungan dengan aset investasi yang berada dalam suatu produk. Dalam hal penentuan harga opsi, model Black-Scholes adalah salah satu metode yang bisa digunakan. Keunggulan dari model ini ialah model penilaian call option serta ramai diminati di kalangan asosiasi keuangan, sebab taraf opsi yang didapatkan dari kalkulasi model ini adalah nilai yang akurat. Tujuan penelitian ini untuk menetapkan nilai premi pada asuransi jiwa Dwiguna Unit Link dengan menerapkan model harga opsi Black-Scholes. Kemudian masuk ke bab metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa data penutupan saham Bank Rakyat Indonesia di tahun 2022, data suku bunga Bank Indonesia, dan data peluang hidup mengacu pada tabel mortalita Indonesia tahun 2011 khusus untuk laki-laki. Nah, data simulasi yang digunakan adalah data nasabah yang berusia 25 tahun yang menandatangani surat pembelian asuransi jiwa Dwiguna Unit Link selama 5 tahun. Model perhitungan harga opsi menggunakan model Black-Scholes yang didefinisikan untuk mencari nilai premi dari asuransi jiwa Dwiguna Unit Link. Ada tahapan perhitungannya, yaitu yang pertama return saham, yang kedua uji volatilitas return saham, yang ketiga asuransi jiwa Dwiguna, yang keempat asuransi jiwa Unit Link, dan yang terakhir model Black-Scholes. Kemudian data close saham Bank Indonesia atau data penutupan dapat diakses di web Yahoo Finance. Berikut linknya. Ini saya sedikit memperlihatkan gambaran datanya, nanti akan diambil pada bagian close atau penutupan dari 1 Januari 2022 sampai 30 Desember 2022. Kemudian masuk ke bab hasil dan pembahasan. Untuk yang perhitungan pertama yaitu mencari return saham dengan rumus ln ST per ST-1. Dengan keterangan ST adalah harga saham waktu ke T dan ST-1 adalah harga waktu T-1. Perhitungan ini dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel untuk harga penutupan jangka 1 tahun dengan banyak datanya adalah 245 hari kerja. Ini adalah hasil dengan bantuan Microsoft Excel, yaitu diambil nilai close, kemudian diketikkan ln ST per ST-1 yaitu data sekarang per data sebelumnya. Kemudian diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah semua diperoleh, kita totalkan atau jumlahkan nilai RT-nya, return-nya, yaitu diperoleh 0,1992. Kemudian dicari rata-rata dari return saham dengan persamaan 2, yaitu RT bar atau rata-rata return saham sama dengan 1 per N sigma T dari 1 sampai N RT. 1 per N karena total datanya adalah 245, maka 1 per 245 untuk total returnnya yaitu 0,1992 akan diperoleh hasil 0,008. Kemudian untuk volatilitas harga saham, perhitungan volatilitas pada harga saham dilaksanakan untuk memperkirakan tingkat resiko dari suatu saham. Sebelum itu, terlebih dahulu dicari nilai variansi dengan perhitungan manual dan bantuan Microsoft Excel, yaitu dengan rumus var sama dengan 1 per N-1 sigma T dari 1 sampai N, ini return dikurangi rata-rata return kemudian dipangkatkan.
Nah, untuk mencari nilai ini kita menggunakan bantuan Microsoft Excel. Saya tunjukkan sebagai berikut. Ini kan tadi perolehan nilai retennya. Untuk mencari sigmanya yaitu nilai reten dikurangi dengan rata-rata, kemudian dipangkatkan. Akan diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Setelah itu dijumlahkan, diperoleh hasil nilai 0,0644. Untuk 1 per n-1 yaitu 1 per 245 dikurangi 1, sehingga nilai variansi ini diperoleh 0,0003. Kemudian setelah diperoleh nilai variansi yaitu 0,0003, selanjutnya menentukan nilai volatilitas harga saham dengan persamaan 3 dengan rumus sigma sama dengan 1 per akar tau dikali akar variansi. Dengan tau itu sama dengan 1 per T. T jumlah hari aktif perdagangan dalam kurun waktu 1 tahun yaitu 252 hari. Diperoleh sigma sama dengan 1 per akar 1 per 252 dikali variansinya yaitu akar 0,0003. Diperoleh nilainya yaitu 0,2750. Nah, berdasarkan data saham Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2022, diperoleh nilai volatilitas dari return data saham tahunan adalah 0,2750. Selanjutnya yaitu uji normalitas return data. Pada bagian ini, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, digunakan untuk pengujian normalitas terhadap data return dengan bantuan software SPSS. Yaitu langkah yang pertama, inputkan data close atau penutupnya, kemudian klik analyze, setelah itu klik descriptive statistic, klik explore, kemudian data close ini dimasukkan ke dependent list, klik plots, dan centang bagian normality plot with test, kemudian continue. Setelah itu akan diperoleh hasil sebagai berikut pada tabel 2. Untuk nilai statistik ujinya yaitu 0,056 dan nilai signifikasinya yaitu 0,063. Nah, berdasarkan pengujian pada tabel 2 dengan diketahui nilai signifikan 0,063 lebih dari alfa yaitu 0,05 sehingga H0 diterima. Maka kesimpulannya dari uji yang dilakukan adalah nilai return berdistribusi normal. Kemudian yaitu perhitungan premi asuransi jiwa dwiguna. Data yang digunakan dalam perhitungan premi asuransi jiwa dwiguna adalah data suku bunga Bank Indonesia dan data peluang hidup mengacu pada tabel mortalita Indonesia tahun 2011 untuk laki-laki. Data tersebut dapat diakses di link berikut ini. Data simulasi yang digunakan adalah data nasabah yang berusia 25 tahun yang menandatangani surat pembelian asuransi jiwa dwiguna unit link selama 5 tahun. Sehingga usia tertanggungnya terdiri dari 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun, 28 tahun, 29 tahun, dan 30 tahun. Kemudian pada hasil tabel 3 ini akan dijelaskan dengan perhitungan manual. Sebelumnya untuk notasi-notasi ini adalah keterangannya sebagai berikut. T adalah tahun ke T selama masa tertanggung 0-5 tahun. PX peluang seseorang yang berusia X masih hidup sampai usia X plus 1. IX peluang seseorang yang berusia X meninggal sebelum mencapai usia X plus 1. Dan T-1 PX peluang hidup kumulatif dari usia X sampai usia XT-1. Kemudian QX plus T-1 adalah peluang meninggal pada usia X plus T-1 ke X plus T digunakan untuk tahun berikutnya. Kemudian untuk V pangkat T plus 1 yaitu faktor diskonto untuk tahun ke T plus 1 dan ini merupakan nilai aktuaria pembayaran klaim asuransi pada tahun ke T. Ini T-nya dari 0 sampai 5. Kemudian nilai PX dan QX ini diperoleh dari data pada link sebagai berikut. Nah, ini saya tunjukkan. Ini data QX untuk laki-laki dan PX untuk laki-laki. Pada tahun 25, 26, 27, 28, 29, 30 diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian menghitung nilai T-1PX dengan cara manual, yaitu yang pertama kita gunakan data LX pada tabel mortalita tadi, yaitu ini data LX.
Kemudian untuk rumusnya yaitu T-1PX adalah LX plus T-1 per LX. X sama dengan 25, T sama dengan 0, diperoleh P25 yaitu nilainya 1. Kemudian saat X 26, T sama dengan 1, diperoleh L26 per L25 yaitu 98093 86839 per 98177 31911 diperoleh hasil 0,9915. Nah, ini sampai seterusnya sampai X30. Untuk T5 yaitu L30 per L25 diperoleh nilai 0,99605. Perhitungan ini sama dengan hasil pada tabel. Untuk perhitungan Qx plus T-1 yaitu sama dengan data Qx. Untuk nilai X30 ini tidak diikutkan karena ini diketahui X plus T-1 atau data dari sebelumnya. Kemudian untuk mencari V pangkat T plus 1 diperoleh dengan cara manual sebagai berikut. Faktor diskonto rumusnya V pangkat T plus 1 sama dengan 1 per 1 plus I pangkat T plus 1. Diketahui bahwa suku bunga pada tahun 2022 adalah 5,75% atau 0,0575. Nah, pada saat T-nya 0, V pangkat T plus 1 yaitu 1 per 1 plus 0,0575. Pangkatnya kan T plus 1 berarti pangkatnya 0 plus 1 diperoleh nilai 0,945563. Sampai seterusnya T sama dengan 5 yaitu V pangkat T plus 1 sama dengan 1 plus 1 per 1 plus 0,0575. Pangkat T-nya kan 5, berarti 5 tambah 1 yaitu pangkatnya menjadi 6, diperoleh nilai 0,71502. Hasil ini sama dengan seperti hasil di tabel berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya mencari nilai AXT atau nilai aktuaria pembayaran klaim asuransi pada tahun ke-T. Perhitungan nilai tunai aktuaria ini yaitu dengan rumus V pangkat T plus 1 dikali T-1PX dikali QX plus T-1. Nilai-nilai ini sudah ditemukan pada tabel sebelumnya, sehingga kita langsung saja substitusikan ke dalam rumus. Untuk T sama dengan 0 yaitu nilai V pangkat T plus 1 nya yaitu 0,94563. Kemudian untuk nilai T-1PX nya yaitu 1. Kemudian untuk QX plus T-1 adalah 0,00085. Begitu sampai T sama dengan 5. Hasilnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil pada tabel 3, maka diperoleh nilai dari perhitungan yang didasarkan pada tabel mortalita Indonesia tahun 2011 dengan usia tertanggung 25 tahun dan jangka waktu pertanggungan selama 5 tahun. Selanjutnya nilai premi asuransi jiwa dwiguna diperoleh dengan mengaplikasikan persamaan 7. Nah, ini merupakan persamaan 7 rumusnya yaitu sigma T dari 0 sampai T-1 V pangkat T plus 1 TPX kali QX plus T ditambah V pangkat T TPX. Kemudian dengan melihat hasil tabel sebelumnya didapatkan nilai premi asuransi jiwa dwiguna adalah 0,7156. Nah, jadi nilai premi asuransi jiwa dwiguna 0,7156 dengan X sebagai usia tertanggung saat membeli kontrak asuransi dan T sebagai jangka waktu pertanggungan. Kemudian yaitu menghitung nilai premi asuransi jiwa dwiguna unit link yang menerapkan model Aussie Black School. Sebelum menghitung premi dari asuransi jiwa dwiguna unit link menggunakan model Black School, ditetapkan terlebih dahulu garansi minimum dengan persamaan 11 sebagai berikut, yaitu GT sama dengan S0 E pangkat RT dengan R sama dengan ln 1 plus I. Diketahui I adalah 0,0575 sehingga nilai R nya adalah 0,056. Jangka waktu asuransi selama 5 tahun sehingga T nya yaitu 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian nilai S0 yaitu 4180.
sehingga diperoleh nilai garansi minimumnya pada tabel 4. Ini merupakan perhitungan manualnya, yaitu untuk T sama dengan 1, maka GT sama dengan S0E pangkat RT sama dengan 4180 dikali E pangkat 0,056 dikali 1, hasilnya sebagai berikut. Hal yang sama dilakukan untuk T dari 2 sampai 5. Maka berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai garansi minimumnya, yang mana setiap pertambahan jangka waktu asuransi nilainya semakin meningkat. Selanjutnya, menerapkan persamaan 13, maka dapat dihitung manfaat dari asuransi jiwa dwiguna unit link dengan D menyatakan nilai fungsi distribusi normal. Untuk persamaan 13 sebagai berikut, yaitu UT sama dengan S0 plus S0 ND1 min GT E pangkat RT ND2 dengan D1 sama dengan ln S0 per GT plus R plus sigma kuadrat atau volatilitas dipangkatkan per 2 dikali T per volatilitas dikali akar T. Dan untuk D2 nya sama dengan D1 min volatilitas dikali akar T. Untuk perhitungan dengan bantuan Microsoft Excel, dicari ND1 dan ND2 diperoleh nilai sebagai berikut, yaitu dalam Microsoft Excel menggunakan rumus NormSDIST, kemudian diklikkan data pada D1 maupun D2, diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian setelah itu dicari nilai UT, yaitu dengan memasukkan S0 adalah 4180. Nah, diperoleh nilai sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan tabel mortalita Indonesia 2011, dapat ditentukan nilai T-1PX, QX plus T-1 dari tabel 3, maka didapat nilai premi asuransi jiwa dwiguna unit link. Untuk perhitungan dengan bantuan Microsoft Excel, didapatkan nilai sebagai berikut. Ini nilai UT dan ini nilai T-1PX, QX plus T-1 didapatkan pada tabel 3. Kemudian nilai T-1PX, QX plus T-1 dikali UT diperoleh nilai berikut, yaitu pada nilai UT dikali nilai T-1PX, QX plus T-1. Kemudian ditotalkan nilainya, yaitu 15,6293. Berdasarkan hasil dari tabel 6, didapat besar premi asuransi jiwa dwiguna unit link menggunakan persamaan 14, yaitu AX T bar sama dengan sigma T dari 1 sampai T T-1 PX QX plus T-1 dikali UT, yaitu 15,6293 diperoleh dari nilai sebelumnya, kemudian ditambah 5128,1952, yaitu hasilnya 5143,7223. Sehingga besar dari nilai premi asuransi jiwa dwiguna unit link yang harus dibayar tertanggung dengan harga 4.180 per lembar saham yang dibeli sebanyak 23.924 lembar saham, yaitu sejumlah P sama dengan AX T bar dikali U, hasilnya adalah 123058412. Maka diperoleh nilai premi asuransi jiwa dwiguna unit link menggunakan model Black School sebesar 123058412 untuk tertanggung laki-laki dengan usia 25 tahun dan lama waktu asuransi adalah 5 tahun. Kemudian langkah selanjutnya yaitu analisis premi asuransi jiwa dwiguna unit link menggunakan jangka waktu asuransi bervariasi. Pada studi kasus ini, data simulasi usia peserta asuransi yang digunakan adalah 25 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Hanya saja jangka waktu asuransi yang digunakan berbeda-beda atau bervariasi. Dengan bantuan Microsoft Excel diperoleh nilai sebagai berikut. Ini jangka waktunya itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Ini merupakan nilai yang diperoleh tadi, kemudian dikalikan diperoleh nilai premi sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel 7, jika jangka waktu asuransi bertambah, maka nilai premi akan meningkat atau mahal. Terjadinya hal ini dipengaruhi oleh laba yang diperoleh dari investasi bertambah besar bertepatan dengan bertambahnya waktu asuransi. Kemudian analisis premi asuransi jiwa dwiguna unit link dengan usia bervariasi.
Pada studi kasus ini, data simulasi jangka waktu asuransi yaitu digunakan 5 tahun. Hanya saja usia yang digunakan berbeda, yaitu usia 25 tahun sampai 45 tahun dengan jangka 5 tahun. Sama seperti tadi, yaitu nilai pada AX T-bar dan U dikalikan diperoleh nilai premi sebagai berikut. Nah, pada tabel 8 ini, seiring dengan bertambahnya usia, nilai premi yang wajib dibayar akan bertambah tinggi atau mahal. Hal ini dipengaruhi oleh peluang kematian seseorang atau tabel mortalita yang bertambah besar dengan pertambahan usia tertanggung. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa model harga opsi Black-Scholes dipengaruhi oleh harga saham, suku bunga, jangka waktu asuransi, dan volatilitas. Didapat nilai premi asuransi jiwa unit link pada usia tertanggung 25 tahun sebesar 123058412 dalam jangka waktu 5 tahun. Dengan harga saham penutupan yaitu Bank Rakyat Indonesia tahun 2022 yang menerapkan model harga opsi Black-Scholes. Semakin lama jangka waktu asuransi yang diambil mengakibatkan nilai premi meningkat atau mahal, dikarenakan nilai garansi minimumnya didapat semakin besar seiring dengan bertambahnya waktu asuransi. Dan untuk usia berbeda, menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya usia tertanggung, maka jumlah premi yang dibayarkan juga akan bertambah tinggi atau mahal. Terjadinya hal tersebut diakibatkan oleh resiko atau peluang dari kematian seseorang semakin besar seiring dengan pertambahan usia tertanggung. Demikian pembahasan simulasi yang telah saya lakukan. Apabila ada salah dalam menjelaskan ataupun dalam perhitungan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.